Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di video pembelajaran matematika yang selanjutnya mengenai matriks, yaitu inverse matriks persegi. Nah, apa aja yang akan kita bahas? Yang pertama yaitu dua matriks saling inverse, determinan matriks berodo 2, determinan matriks berodo 3, inverse matriks berodo 2 dan 3, persamaan matriks. Langsung aja ke yang pertama, yaitu dua matriks saling inverse. Misal A dan B adalah dua matriks persegi dengan ordo sama. Matriks A dan B dikatakan saling inverse jika memenuhi hubungan A kali B sama dengan B kali A sama dengan I. I ini adalah matriks identitas, di mana matriks identitas itu yang diagonal utamanya bernilai 1. Nah, inverse dari matriks itu biasanya ditulis A pangkat negatif 1. Contohnya diketahui matriks A 3, 5, 1, 2 dan matriks B 2, negatif 5, negatif 1, 3. Nah, di sini A kali B ini perkalian seperti yang sudah kita pelajarin sebelumnya ya. Hasilnya yaitu 1, 0, 0, 1, di mana ini merupakan matriks identitas karena diagonal utamanya bernilai 1. Kemudian B kali A 2, negatif 5, negatif 1, 3, 3 kali 3, 1, 5, 2. Hasilnya juga matriks identitas ya. Karena A kali B sama dengan B kali A sama dengan I, maka A dan B adalah dua matriks yang saling inverse. A sama dengan B inverse dan B sama dengan A inverse. Kemudian determinan matriks ordo 2 ya. Determinan suatu matriks adalah hasil kali elemen-elemen yang terletak pada diagonal utama dikurangi dengan hasil kali elemen-elemen yang terletak pada diagonal samping. Nah, jika matriks A adalah A11, A12, A21, A22, determinan matriks A dinyatakan dengan determinan ini ya, diagonal utama dikurangi diagonal samping. Seperti ini ya. Nah, contohnya diketahui matriks A sama dengan 5, 4, 3, 6. Maka determinan A-nya tadi diagonal utama ya ini ya, 5, 6, 4, 3. Berarti 5 kali 6 dikurangin 4 kali 3, 30 dikurangi 12, hasilnya sama dengan 18. Maka determinan dari matriks A adalah 18. Nah, kemudian determinan matriks ordo 3 kali 3. Nah, untuk mencari determinan matriks ordo 3 kali 3 itu ada dua cara. Yang pertama yaitu cara Sarus. Nah, cara Sarus itu kita tulis kembali dua kolom pertama, ini ya, dua kolom pertama di sampingnya. Kita tulis kembali di sini. Nah, jadi langkahnya itu kita kan setelah menuliskan kembali dua kolom pertamanya, kemudian kita kalikan diagonal utama ini, kemudian ditambah diagonal utama yang lainnya, kemudian ditambah diagonal utama juga, kemudian dikurangin diagonal sampingnya, dikurangin diagonal sampingnya, dikurangin diagonal sampingnya. Jadi seperti ini ya, A11 dikali A22 dikali A33, ini diagonal utama ditambah diagonal utama A12, A23, A31 dan seterusnya seperti ini ya. Kita langsung aja ke contoh soalnya agar lebih mudah untuk dipahami. Nah, di sini diketahui matriks A 210, 3 negatif 1, 4, 2, 2, 0. Tentukan determinan dari matriks A. Nah, langkah pertama tadi itu kita menuliskan kembali dua kolomnya ya, dua kolom pertamanya nih di sini. Kan kolom pertama 2, 3, 2, 1 negatif 1, 2. Kita tulis lagi di sini. Kemudian kita mengalihkan diagonal utamanya. Diagonal utamanya ini ya. 2 kali negatif 1, 0 ditambah 1 kali 4 kali 2 ditambah 0, 3 kali 2, kemudian dikurangin 0 negatif 1, 2 dikurangi 0, 4 kali 2 dikurangin 1 kali 3 kali 0. Nah, 2 kali
hasilnya 2 kali negatif 1 kali 0, 0 tambah 8 ditambah 0 ditambah 0 ditambah negatif 16 ditambah 0, hasilnya negatif 8. Maka determinan dari matriks A itu negatif 8. Nah, kemudian untuk cara yang kedua yaitu ekspansi kofaktor. Nah, pertama kita mencari minor ya. Minor itu dari suatu unsur adalah suatu determinan yang dihasilkan setelah terjadi penghapusan baris dan kolom di mana unsur itu terletak. Nah, contohnya di sini kita ambil minor dari A11 adalah determinan yang diperoleh karena penghapusan baris pertama dan kolom pertama. Jadi minor untuk unsur A11 ditulis sebagai M11 ditentukan oleh M11. Ini yang tadi A. Berarti kita hapus baris pertama kolom pertama. Nah, ini hasilnya A22, A23, A32, A33. Nah, kemudian kita cari determinannya. Diagonal utama dikurangin diagonal samping. Nah, semisal kalau kita mau mencari minor dari A22, maka yang kita hapus baris kedua dan kolom kedua. Kemudian kita mencari kofaktor. Faktor itu dari suatu unsur adalah minor unsur itu berikut tanda. Kofaktor dari suatu unsur yang terletak pada baris ke I dan ke J dirumuskan sebagai berikut. Nah, KIJ sama dengan negatif 1 pangkat I plus J dikali MIJ, minor MIJ. Dengan I itu 1, 2, 3 dan seterusnya, dan J 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi, penentu tanda dari determinan matriks persegi berorder 3 kali 3 adalah ini ya, plus, min, plus, negatif, plus, negatif, plus, negatif, plus. Ini pasti tandanya seperti ini ya. Menentukan determinan dengan ekspansi kofaktor. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu pilih sembarang baris atau kolom yang diekspansi, kemudian jumlahkan hasil kali masing-masing unsur yang dipilih secara baris atau kolom dengan kofaktornya. Nah, di sini contoh ekspansi menurut baris pertama ya. A sama dengan A11 dikali A22, A23, A32, A33 dikurangin A12 dikali minornya A21, A23, A31, A33 plus A13 dikali A21, A22, A31, A32. Langsung ke contoh matriksnya. Di sini jika matriks A1, 2, 3, 4, 1, 2, 2, 1, 3, maka tentukan determinan matriks A. Nah, langkah pertama tadi A11. A11 ini di sini ya, 1. Baris pertama kolom pertama 1. Kemudian minornya. Nah, minor A11, maka kita tutup baris pertama kolom pertama ya. Menghasilkan ini ya. 1, 2, 1, 2, 1, 3. Nah, kemudian A12 ini ya, 2. Kita tutup baris pertama kolom kedua. Hasilnya ini 4, 2, 2, 3. Kemudian ditambah A13 ini ya. Kita tutup baris pertama kolom ketiga, menghasilkan 4, 1, 2, 1. Nah, lanjut ke perhitungannya. Kita cari yang determinan. Ini kita cari determinannya. 1 kali 3 dikurangin 2 kali 1, 1. Kemudian dikurangin 2. 4 kali 3, 12. Dikurangin 2 kali 2, 4, 8. Kemudian ditambah 3. 4 kali 1 dikurangin 2 kali 1, 2. Hasilnya negatif 9. Jadi determinan dari matriks A itu negatif 9. Lanjut ke inverse matriks berodo 2. Nah, inverse matriks A adalah A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali adjoin A. Dengan adjoin itu sama dengan A22 negatif A12
negatif A21, A11. Jadi kita menukar baris pertama kolom pertama dengan baris kedua kolom kedua. Kemudian untuk yang baris pertama kolom kedua itu kita, dan baris kedua kolom pertama itu kita ganti yang tadinya tandanya positif menjadi negatif. Dan determinan A itu seperti yang tadi, tidak boleh sama dengan 0. Jika determinan A sama dengan 0, maka matriks A disebut matriks non-singular. Sedangkan jika determinan A sama dengan 0, maka A disebut matriks singular. Contohnya, jika matriks A 3512, maka inverse A adalah, nah tadi rumusnya 1 per determinan A kali adjoin. Maka kita cari determinan A. Determinan itu tadi diagonal utama dikurangin diagonal samping, 3 kali 2 dikurangin 1 kali 5, 3 kali 2 6 dikurangin 5. Adjoinnya tadi berarti kita tukar yang baris pertama kolom pertama dengan baris kedua kolom kedua. Di sini jadi 3, di sini yang tadinya 3 menjadi 2, yang di sini tadinya 2 menjadi 3. Kemudian yang baris pertama kolom kedua dan baris kedua kolom pertama kita ganti tandanya. Jadi negatif 5, negatif 1. Nah, 6 per 5 itu 1. Ini masih tetap. Maka ketemunya inverse dari matriks A itu 2, negatif 5, negatif 1, 3. Pada inverse matriks itu berlaku AB inverse sama dengan A inverse dikali B inverse. Kemudian untuk A transpose inverse sama dengan A inverse kemudian pangkat transpose. Lanjutnya inverse matriks berodo 3. Misalkan A itu dengan elemen A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Inverse dari matriks A adalah seperti yang inverse matriks berodo 2 ya, rumusnya sama 1 per determinan dikali adjoin. Dengan adjoin itu seperti ini, A22, A23, A32, A33, negatif A12, A13, A32, A33 dan seterusnya. Jadi tandanya di sini seperti yang kofaktor tadi ya. Positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Di sini ini minor ya. Minor M11, M12, M11, M12 ya. Nah, contohnya di sini jika matriks A 2, 1, 0, 3, negatif 1, 4, 2, 2, 0, maka inverse dari A itu berapa? Nah, rumusnya, maka kita cari determinannya dulu. Determinan tadi itu langkahnya kita menuliskan kembali 2 kolom pertama. Nah, di sini 2, 3, 2, 1, negatif 1, 2. Seperti contoh yang sebelumnya ya, jadi tidak usah dijelaskan lagi, ketemunya itu negatif 8. Kemudian kita cari adjoinnya. Nah, adjoinnya itu langkah yang pertama kita cari M11, maka kita tutup yang M11. Nah, kita tutup ini, maka menghasilkan negatif 1, 4, 2, 0. Nah, negatif 1 kali 0, 0 dikurangin 4 kali 2, 8. 0 dikurangi 8 itu negatif 8. Kemudian lanjut ke M12, maka kita tutup baris pertama kolom kedua, menghasilkan 3, 4, 2, 0. 3 kali 0, 0, 4 kali 2, 8, ketemunya negatif 8. Lanjut ke yang M13, maka kita tutup baris pertama kolom ketiga, 3, negatif 1, 2, 4, hasilnya 8. 3 kali 2, 6, dikurangin
negatif 1 kali 2, 2, 3 dikurangi negatif 2, 8. Lanjut ke M21. Jadi berarti yang ditutup itu baris kedua, baris kedua, kolom pertama menghasilkan 1, 0, 2, 0, hasilnya 0, dan seterusnya ya sampai M22. Berarti baris kedua, kolom kedua yang ditutup, baris kemudian M23 baris kedua, kolom ketiga, kemudian M31 baris ketiga, kolom 1, M32 baris ketiga, kolom kedua, M33 baris ketiga, kolom ketiga. Ini hasilnya negatif 8, 8, negatif 8, 8, dan seterusnya. Kemudian kita ke faktornya. Kita peroleh dari yang tadi ini ya. Ini negatif 8, negatif 8, 8, 0, 0, 2, 4, 8, negatif 5. Nah, tandanya kita sesuaikan. Yang tadinya kan tadi positif, negatif, nah ini jadi hasilnya negatif 8, 8, 8, 0, 0, negatif 2, 4, negatif 8, negatif 5. Kemudian adjoin itu sama dengan kofaktor A transpose, jadi kita ubah baris menjadi kolom. Nah, baris pertama menjadi kolom pertama, negatif 8, 8, 0, 0, negatif 2, 4, negatif 8, negatif 5. Maka inverse dari A itu 1 per determinan kali adjoin. Determinannya tadi negatif 8 kali adjoinnya yang tadi sudah kita hitung, maka kita peroleh A transpose itu 1 per negatif 8 kali negatif 8, 1 dikalikan 0, 0 dikali 4, hasilnya negatif setengah, dikali 8 negatif 1 dikali 0, 0 dikali negatif 8, 1 dikali 8 negatif 1 dikali negatif 2, 1 per 4 dikali negatif 5, 5 per 8. Ini kita peroleh inverse dari A. Kemudian persamaan matriks, penyelesaian persamaan matriks. Misalkan A, B, dan X adalah matriks persegi berordol 2 kali 2 dan A adalah matriks non singular yang mempunyai inverse, yaitu A inverse. Yang pertama yaitu penyelesaian persamaan matriks A kali X sama dengan B adalah X sama dengan A inverse kali B. Contohnya, diketahui matriks A negatif 5, 6, 6 negatif 7 dan matriks B 2, negatif 4, negatif 3, 5. Tentukan matriks yang memenuhi persamaan A kali X sama dengan B. Nah, A kali X sama dengan B itu X sama dengan A inverse kali B. Nah, kayak yang pertama kita cari determinan dari A-nya ya. Karena yang di sini A inverse yang kita hitung terlebih dahulu, A inverse itu membutuhkan determinan. Maka negatif 5 kali 7, 35 dikurangi 6 kali 6, negatif 3, dikurangi 36. Ketemunya negatif 1. Sehingga inverse dari A itu 1 per determinan, 1 per negatif 1 kali adjoin. Adjoinnya tadi kita ubah yang baris pertama, kolom pertama diubah menjadi baris kedua, kolom kedua. Nah, di sini kita peroleh negatif 7, negatif 6, negatif 6, negatif 5. Nah, hasilnya A inverse itu 7, 6, 6, 5. A kali X sama dengan B itu X sama dengan A inverse kali B. Nah, A inverse tadi 7, 6, 6, 5 dikali B, 2, negatif 4, negatif 3, 5. Ini 7 kali 2 dikurangin 6 ditambah 6 kali negatif 8. Inilah ya yang sudah kita pelajarin pada pertemuan sebelumnya, perkalian dua matriks. Nah, hasilnya negatif 4, 2, negatif 3, 1. Kemudian penyelesaian persamaan matriks X kali
A sama dengan B adalah X sama dengan B kali A inverse. Contohnya yaitu diketahui matriks A seperti yang tadi, hanya kita tentukan matriks X yang memenuhi persamaan X kali A sama dengan B. Nah, kita lakukan pertama, kita mencari A inverse-nya seperti yang tadi kita udah cari ya, jadi tidak usah dicari lagi, sudah diterangkan pada slide sebelumnya. Nah, tinggal kita hitung B kali A inverse. Nah, kita ingat-ingat lagi kalau perkalian matriks itu tidak bersifat komutatif, jadi B kali A inverse itu tidak sama dengan A inverse kali B, jadi hasilnya akan berbeda. Nah, kita peroleh di sini negatif 10, negatif 8, 9, 7. Thank you for watching. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.